Kasus hukum yang menyeret nama Erin, mantan istri Andre Taulani, kembali memancing perhatian publik setelah muncul kabar Sunan Kalijaga mundur sebagai kuasa hukumnya. Sunan Kalijaga memilih irit bicara saat ditanya mengenai isu tersebut dan belum memberikan penjelasan pasti. Sikap Sunan Kalijaga langsung memunculkan spekulasi liar di media sosial karena selama ini dirinya selalu mendampingi Erin dalam menghadapi laporan mantan asisten rumah tangganya yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Saat ditanya soal kehadirannya di Polres Metro Jakarta Selatan, Sunan Kalijaga mengaku sedang mengurus pekerjaan lain dan bukan berkaitan dengan kasus Erin. Ia juga menyatakan tidak ingin ikut campur apabila Erin menunjuk kuasa hukum baru untuk menangani persoalan tersebut. Sebelumnya, Erin dilaporkan mantan ART bernama Herawati atas dugaan tindakan kasar selama bekerja. Erin kemudian melaporkan balik Hera dengan tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, serta pelanggaran data pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Capek ya Bang Sunan. Atau mungkin karena udah ketahuan kan kalau klien Anda emang ya gitu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin kalau awal kita menangani kasus itu kan pasti sampai selesai, ya kan? Sampai beneran siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan lewat wajah Anda, awal aja Anda menangani kasus dari Mbak Erin, semangat menggebu-gebu ngadepin wartawan. Itu pada ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan kepala. Puyeng kita lihat, ya kan? Jadi udah, nggak usah layanin orang yang emang keras mungkin wataknya. Jangan kan Anda ya cuma sebagai pengacara, mungkin lakinya juga mungkin udah nggak betah gitu karena mungkin sifatnya. Kenapa mundur Pak jadi kuasa hukumnya Bu Erin? Kenapa? Kenapa mundur? Harusnya dilanjutin lah. Yang pasti kan tetap kalah, ya kan? Kemarin keluar-keluar, sekarang kok mengundurkan diri jadi kuasa hukumnya gitu loh Pak. Kan gak etis. Harusnya lanjut dulu lah, biar selesai permasalahannya seperti apa gitu loh. Belum kelar juga udah mundur duluan Pak. Tapi ya sudah lah Pak, terserah Bapak aja mau mundur kak tidak kak, itu urusan Bapak. Oke? Kenapa sih Bapak selalu membela yang salah? Tetap aja kalah ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah mengundurkan diri. Yang mundur dari jadi pengacaranya Bu Erin itu karena sudah tahu bahwa dia akan kalah nanti. Makanya dia mengundurkan diri jadi pengacara. Sekarang kan pakai itu Srikandi yang tiga orang Srikandi itu yang dipakai Bu Erin sekarang itu. Cewek-cewek cantik yang bilangnya Bu Erin itu ditarik-tarik sama ART-nya itu tuh Srikandi goblok itu. Halo Bu Erin. Saya juga di sini ART loh Bu Erin. Biasa aja itu. Saya live juga sambil masak, sambil nyuci, sambil ngepel. Saya juga posting tuh. Gak apa-apa itu Bu Erin. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Kenapa dari awal aja nggak dipermasalahkan? Kok cari-cari kesalahan ART Bu? Itu banyak foto-foto saya itu lebih banyakkan foto di dalam rumah sini daripada di luar loh Bu Erin. Apalagi kami ini ART yang jarang keluar rumah juga, bukan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jalan-jalan, tidak seperti itu. Tapi kaminya sendiri yang maunya di rumah. Ya udah foto-foto aja di rumah. Apa yang kita ini ya foto aja lah kayak gitu loh. Saya sambil bersihin WC aja saya live, saya posting, gak masalah itu. Cari-cari kesalahan ART aja Bu Erin ini lagi katanya ART ini tarik-tarik saya. Ya nggak mungkin lah ART-nya tarik-tarik majikannya, nggak mungkin. Ya nggak mungkin, jangankan tarik-tarik, mungkin kalau majikannya itu main fisik atau tiba-tiba digebukin, nggak mungkin juga itu ART-nya ngelawan loh, nggak mungkin, percaya deh, nggak mungkin ART itu ngelawan. Ini majikan ini Bu Erin ini kayaknya ngada-ngada deh. Udah banyak contoh-contoh yang kita lihat di luar sana ya. Nggak mungkin ART itu ngelawan. Katanya
ART-nya tarik-tarik dia, jambak-jambak dia. Nggak mungkin, nggak percaya saya itu. Nggak percaya Bu Erin. Ada lagi bilang ART-nya tarik-tarik dia. Mungkin itu ART-nya tarik itu karena HP-nya diambil sama Bu Erin itu. Makanya ART-nya ngelawan karena HP itu kan milik pribadinya, bukan miliknya Ibu Erin yang dipakai ART. Itu kan HP kan milik pribadinya ART. Ngapa harus ditahan-tahan? Ya kan? Nggak percaya itu kalau ART-nya itu tarik-tarik Bu Erin. Nggak percaya saya. Percaya deh. Ya. Cerita si Nyonya kok semakin meragukan. Nyonya and the gang, ya kan, ala-ala angels gitu. Meragukan. Ada CCTV, ada bukti si ART menarik-narik si Nyonya. Nggak masuk di otak gue. ART menarik si Nyonya. Mungkin menarik si Nyonya karena handphonenya diambil. Jadi ART itu mengambil handphonenya. Kalau menurut gue, karena nggak masuk di akal seorang ART yang berada di rumah si Nyonya, ART-nya berani menarik lengan si Nyonya. Itu nggak masuk akal. Apakah CCTV yang diserahkan sudah diedit-edit, ataukah memang itu nyata sebenarnya? Aku bingung Nyonya. Semakin hari semakin membingungkan. Apa ini bentuk tanda sebagai orang yang kebingungan dengan pasal yang diajukan sama ART, penganiayaan. Aduh, jadi kemana-mana nih mental. Wow, udah kayak main bola, tau gak sinyah. Warga netizen, jangan cuma mantengin lapak sebelah. Nih, ada update paling panas per hari ini dari huru-hara Erin Taulani sama mantan ART-nya si Hera, yang ternyata makin melebar sampai bawa-bawa instansi negara. Kasus ini makin runyam setelah si mantan ART sempat mengadu sambil nangis-nangis di depan Komisi 3 DPR RI. Pihak Erin Taulani nggak tinggal diam. Hari Jumat kemarin, Erin baru aja diperiksa 4 mata di Polres Jakarta Selatan dan langsung serahin 12 rekaman CCTV buat bantah tuduhan penganiayaan. Kayak isu dipukul pakai sapu sampai ditodong pisau. Nggak cuma itu, Erin tegas menutup pintu damai dan balik membongkar tabiat si mantan ART lewat CCTV. Mulai dari dugaan melanggar privasi keluarga, foto-foto tanpa izin, sampai ketahuan ngerokok di dapur rumah. Tapi nih, yang bikin makin seru, pertanggal 24 Mei kemarin, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK justru ikut turun tangan dan minta polisi buat menghentikan laporan balik dari pihak Erin demi melindungi hak pekerja rentan. Nah, kalau menurut kacamata kalian, intel netizen, siapa nih yang bakal menang di meja hijau? Tim majikan dengan bukti CCTV atau tim ART yang didukung lembaga negara? Tumpahin teori kalian di kolom komentar. Kita kawal terus.